Di waktu teman-teman kita lanjut ke sesi kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. warahmatullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di webinar sesi kedua hari ini dengan saya Endah yang akan memandu sesi ini. Sebelum memulai, izinkan saya menyapa teman-teman semua yang saya hormati, Dewan Penasehat yang diwakili Bang Nopi, pengurus pusat yang diketuai oleh Pak Tatang beserta jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bu Endang sebagai narasumber, dan Pak Darmadi. Izin Pak Darmadi sudah bergabung ya? Sudah. Alhamdulillah. Para Bapak Ibu pengawas, camat, dan guru peserta webinar kita pada hari ini. Sahabat virtual, baik yang di link Zoom dan YouTube, yang berbahagia, webinar kita akan semakin bermakna dengan hadirnya narasumber kita, Bapak Dr. Haji Darmadi. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mohon izinkan saya membacakan CV narasumber kita. Nama lengkap beliau Bapak Dr. Haji Darmadi SAG, SE, MM, MPD, MSI, PhD. Beliau pengawas sekolah ahli utama, lahir di Lampung Tengah pada tanggal 28 Oktober 1973, berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Lampung ya Pak ya. Nomor telepon beliau di 0821 759 01198. Untuk emailnya ada di kang.darmadi@gmail.com. Mangga Bapak Ibu yang mau WA atau kirim email silahkan. Saya izin membacakan pendidikan formal Pak Dr. Darmadi. Mengawali dengan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, selesai pada tahun 1988. Lanjut di Sanawiyah pada selesai tahun 1991. Madrasah aliyahnya lulus pada tahun 94. Lanjut S1 PAI lulus tahun 2001. S1 manajemen lulus tahun 2024. S2 Magister Manajemen pada tahun 2027. Lanjut lagi untuk S2 Magister Manajemen Pendidikan pada tahun 2009. S2 yang ketiga dengan Magister Administrasi Pendidikan lulus pada tahun 2010. Beliau lanjut untuk pendidikan strata 3, Doktoral Manajemen SDM pada tahun 2015, lanjut Doctoral of Philosophy atau PhD pada tahun 2018. Pendidikan non formal yang diikuti sangat banyak sekali, ada 32 nih kayaknya. Kalau saya bacakan semua CV-nya nggak selesai nih sampai siang nanti. Beliau pernah mendapatkan sertifikat trainer, motivator, self-hypnosis, brain gym, public speaking, dan masih banyak yang lainnya. Riwayat pekerjaan, Pak Darmadi ini mengawali karirnya sebagai guru kontrak atau honorer. Baru pada tahun 2025 beliau menjabat sebagai guru PNS Kementerian Agama. Pada tahun 2008 menjabat sebagai kepala madrasah sampai 2019. Selanjutnya di 2019 sampai saat ini menjadi pengawas madrasah. Banyak lagi pengalaman non kedinasan yang beliau jalani, juga riwayat prestasi, antaranya salah satunya juara 1 guru MTS pada kompetisi guru kepala dan pengawas madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2017. Anugerah apresiasi pendidikan tingkat nasional, anugerah Nugra Jasa Dharma Pustaloka, dan masih banyak lagi anugerah-anugerah lain, penghargaan-penghargaan yang diterima oleh beliau.
serta karya tulis ilmiah, serta pengalaman organisasi beliau ini ada sekitar 26, antaranya APMI, FPMI, ISPI, PGRI, PGMI, dan banyak yang lainnya. Pengalaman selain itu juga beliau aktif sebagai pengembang kurikulum dan pendidikan, menjadi tim review KMA nomor 117, nomor 168, PMA pengganti KMA nomor 117 dan 2014, dan masih banyak lagi nomenklatur-nomenklatur yang beliau ikut melakukan pengembangan atau perubahan serta penyusunannya. Baik sahabat virtual, beliau adalah sosok yang sangat inspiratif dan segudang pengalaman di bidangnya. Burung cendrawasih dari Papua, terbang tinggi penuh pesona. Perkenankan saya hadirkan Bapak Dr. Haji Darmadi, sumber ilmu dan teladan. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Darmadi SAG, SEMM, MPD, MSI PhD untuk menyampaikan materi. Waktu kami persilahkan selama 60 menit dari sekarang, Pak Dokter. Silahkan. Izin Bapak, suaranya belum di-unmute. Ya. Terima kasih Bu Endah setelah Sama-sama, Pak Dar. mengenalkan saya ke para peserta. Bapak Ibu pengurus APMI Pusat yang saya hormati, kawan-kawan pengawas, kepala madrasah dan guru peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah dengan senang hati hari ini saya bisa ketemu di forum yang sangat luar biasa ini dalam rangka berbagi pengalaman terkait dengan karir dan optimalisasi jabatan guru dan pengawas khususnya di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terkait dengan itu, perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, koreksi tentang kapan saya lahir. Tadi disebut sama Mbak Endah itu 1973. Saya lahir 1975. Wajahnya boros nih, jadi wajah tua. Kemudian selanjutnya saya akan berpantun dulu, ini jawab pantunnya Bu Moderator. Mudah-mudahan saya bisa berpantun juga ini walaupun pantun yang saya buat mungkin tidak sebagus pantunnya Bu Endah. Enggak, Bapak, enggak. Bunga melati harum mewangi, Ganteng. tumbuh subur di dekat sawah. Ganteng. Hari ini kita bersinergi Oke. demi kemajuan pengawas madrasah. Insya Allah. Keren-keren, Bapak. Jalan-jalan ke kota Kediri, tidak lupa Cakep. membeli pepaya. Cakep. Bimtek karir kita hari ini, semoga sukses, pengawas dan madrasah makin berjaya. Hebat. Keren. Monggo, Bapak, dilanjut. Selanjutnya saya akan memulai materi saya dengan saya share screen. Apakah materi saya sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua? Bisa, Bapak. Oke, Sudah tayang? udah ya. Saya sesuai dengan surat permohonan narasumber, saya diberi tema materi hari ini adalah penataan karir, manajerial, dan optimalisasi jabatan pengawas madrasah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pengawas madrasah, sebagaimana pengawas sekolah lainnya, memegang peranan penting yang sangat strategis dalam ekosistem pendidikan Islam di Indonesia, khususnya ekosistem pendidikan madrasah.
Sebagai garda terdepan penjaminan mutu eksternal, pengawas madrasah bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan binaannya mampu memenuhi serta melampaui standar nasional pendidikan. Namun seiring diterbitkannya berbagai regulasi terbaru terkait aparatur sipil negara dan tata kelola jabatan fungsional seperti Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian yang terkini adalah Permen Pan RB nomor 7 tahun 2026 tentang jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Terkait dengan itu, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam fungsi dan tata kelola pengawasan. Peran pengawas yang dahulu cenderung bersifat administratif, kini bertransformasi menjadi pendamping satuan pendidikan, kemudian memfasilitasi serta menjadi partner bagi madrasah dalam mewujudkan visi dan misi madrasah. Bapak Ibu semua, terkait dengan kebijakan baru, tentu kita sebagai pengawas madrasah perlu mensikapinya dengan sikap terbaik. Yang pertama, munculnya perubahan nomenklatur terkait dengan tusi pengawas, maka sikap terbaik kita yang pertama adalah responsif. Ya, kita tidak perlu a priori, karena apapun yang menjadi kebijakan pemerintah melalui regulasi-regulasi terbaru, tentu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah peningkatan mutu madrasah, yang salah satu penjamin mutunya adalah para pengawas madrasah. Kemudian kita mencoba menerima dan memahami regulasi terbaru, terutama Permen Pan RB nomor 7 tahun 2026, harus kita terima dengan penuh semangat dan kita pahami apa isi yang terkandung di dalamnya, sehingga nanti jika penerimaan dan pemahaman kita ini maksimal, maka yang menjadi tujuan kita dalam rangka penataan karir dan optimalisasi jabatan pengawas madrasah akan dapat kita wujudkan. Kemudian yang ketiga, kita mencari kesamaan esensi. Regulasi baru, regulasi yang sebelumnya juga sudah pernah kita pelajari, tentu ada kesamaan-kesamaan esensinya. Yang terutama, esensi yang terpenting adalah tentu dari sekian banyak regulasi itu adalah kesamaannya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan pendidikan maju dan bermutu di Indonesia, terutama kaitannya dengan penataan karir dan optimalisasi jabatan guru maupun jabatan pengawas sekolah dan madrasah. Kemudian kita harus bersikap adaptif, berupaya mengimplementasikan dengan kesungguhan maksimal, sehingga jika kita mampu mengimplementasikan dengan maksimal, maka yang menjadi tujuan regulasi-regulasi terbaru itu akan dapat kita wujudkan bersama. Kemudian yang kelima, kita perlu bersikap reflektif, terus melakukan penyempurnaan untuk hasil yang maksimal. Selama ini apa-apa yang sudah kita lakukan tentu sudah kita upayakan secara maksimal, sehingga apa yang menjadi sasaran dan tujuannya sudah dapat kita wujudkan. Namun perlu kita refleksi bahwa dengan munculnya kebijakan baru, kita harus terus melakukan penyempurnaan untuk hasil-hasil yang lebih baik lagi.
Apakah PPT saya sudah kembali muncul, Bapak Ibu? Sudah, Pak Da. Tapi masih ini ya, belum slide per slide. Belum ya? Ya, Belum masih seperti bertukar. awal tadi. Oh, di sini sudah berubah ya, makanya kok nggak berubah di tayangan ya. Iya, nggak bergerak, Kang Di, Darmadi. Bisa. di sini juga nggak bergerak. Sudah? Sudahkah bergerak PPT? Masih slide pertama, Pak Dokter. Belum. Masih ya? Apa di slide show? Coba di slide show, Pak. Padahal ini sudah saya slide show nih, sudah slide kelima ini. Oh, ya, tidak Oh, bergerak dari tadi. Boleh Iya, dikirim, Pak Dokter. Nanti kami bantu. boleh, boleh. Saya kirim aja dulu Oh, ya. sudah, Sudah, Pak, sudah, Pak. sudah. Oh, saya. ah, Sudah berubah. sudah di slide yang kelima ini. Ya, Malah ya, slide kelima. ya. Ya. Bapak Ibu, bahwa pengawas madrasah sebagai bagian dari penjamin mutu pendidikan di madrasah, karirnya perlu ditata sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi bagian dari cita-cita kawan-kawan pengawas madrasah menuju pengawas sekolah ahli utama dapat terwujud. Tadi Bu Endang sudah menyinggung bagaimana UKKJ tahun ini formasinya tidak ada yang untuk pengawas, tapi kita harus tetap optimis yakin bahwa tahun depan insya Allah di bulan April itu ada UKKJ untuk pengawas. Karena kawan-kawan di daerah termasuk di tempat saya Lampung Tengah ini sudah memakan korban beberapa kawan pengawas terpaksa harus pensiun di usia 58 karena di tahun 2025-2026 itu tidak ada uji kompetensi untuk pengawas madrasah. Penataan karir pengawas madrasah ini terintegrasi dengan kriteria penilaian kinerja ASN berbasis sasaran kinerja pegawai dan predikat kinerja harian atau tahunan, bukan lagi sekedar angka kredit konvensional berbasis butir kegiatan yang kaku, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang kita alami, termasuk tadi ada salah satu peserta kita yang mengajukan pertanyaan mau naik pangkat dari 4A ke 4B gitu, di Kanwil diminta untuk menyerahkan 3 jurnal gitu ya. Padahal ketika berbasis SKP maka jurnal, PTK, atau penelitian tindakan kepengawasan itu sudah tidak diperlukan lagi kecuali hasil-hasil penelitian Bapak Ibu semua pengawas itu menjadi bagian dari eviden kinerja kita. Tadi Bu Endang juga sudah menyinggung bahwa mekanisme pengangkatan dan jenjang jabatan pengawas berdasarkan regulasi terbaru mengenai jabatan fungsional di bidang pengawasan mutu pendidikan. Jenjang jabatan fungsional pengawas terdiri dari pengawas sekolah ahli muda, pengawas sekolah ahli madya, dan pengawas sekolah ahli utama. Pengangkatan dalam jabatan pengawas dapat dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Ya. Tadi disinggung juga khususnya dari jabatan fungsional guru yang memenuhi syarat kualifikasi dan telah memenuhi salah satu persyaratan yakni memiliki sertifikat hasil uji kompetensi dengan mempertimbangkan ketersediaan peta kebutuhan atau lowongan formasi. Terkait dengan ini, pengalaman yang saya dan kawan-kawan pengawas utama yang di tanggal 18 Juni kemarin dilantik di Kementerian Agama Pusat terkait dengan Anjab. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Endang bahwa kebutuhan jabatan fungsional pengawas baik
pengawas muda, madya, dan khususnya utama, memang Kementerian Agama pertama harus mengusulkan analisis jabatan itu ke Kemendikdasmen. Yang itu nanti akan muncul berapa kebutuhan pengawas muda, pengawas madya, pengawas utama di seluruh provinsi, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota. Kemudian jika analisis kebutuhan dari Kemendikdasmen itu sudah turun, diterima oleh Kementerian Agama, maka Kementerian Agama kemudian mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional pengawas, terutama kebutuhan pengawas ahli utama. Kemarin kita mengusulkan ke Kementerian Pan-RB dari usulan kita 28 orang, kemudian sebelum usulan itu turun ternyata 3 orang sudah terburu pensiun. Jadi tinggal 25 orang kemarin yang bisa melanjutkan ke jenjang pengawas sekolah utama. Dari 25 orang itu kemarin 8 orang itu juga hampir saja tidak bisa dilantik sebagai pengawas sekolah utama karena masa berlakunya sertifikat uji kompetensi itu tadi disinggung adalah maksimal 2 tahun. Dan kawan-kawan kita yang 8 orang itu masa berlakunya sertifikat sudah melampaui limit waktu 2 tahun, tapi kemudian ada cara bahwa kawan-kawan yang 8 orang itu melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan perpanjangan berlakunya sertifikat. Perpanjangan pertama itu hanya diberi waktu kurang lebih 1 minggu berlakunya sertifikat. Kemudian waktu 1 minggu itu kembali melampaui batas sehingga sertifikat kembali dinyatakan habis masa berlakunya, maka kemudian Kementerian Agama kembali melakukan usulan perpanjangan berlakunya sertifikat ke Kemendikdasmen. Bunyi usulannya adalah memohon agar sertifikat hasil uji kompetensi itu masih tetap berlaku sampai turunnya persetujuan Kementerian PAN dan RB untuk kemudian mengusulkan jabatan pengawas sekolah ahli utama ke Setnek untuk kemudian diterbitkan SK pengangkatan sebagai pengawas sekolah ahli utama oleh Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah akhirnya kawan-kawan yang 8 orang itu pada akhirnya keluar SK jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utamanya, sehingga pada tanggal 18 Juni 2026 sama-sama dilantik kita 24 orang, yang sebelumnya 1 orang sudah dilantik duluan. Bapak Ibu semua, setelah Menpan RB memberikan persetujuan kuota pengawas ahli utama, maka kemarin kemudian dilanjutkan dengan usulan dari Kementerian Agama ke Sekretariat Negara untuk kemudian dikeluarkan SK jabatan fungsionalnya yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Tentu diawali dengan persetujuan Badan Kepegawaian Negara, sehingga kita kawan-kawan yang 25 orang itu dinyatakan layak untuk menduduki jabatan pengawas sekolah ahli utama. Baru setelah pelantikan jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama dilanjutkan dengan usul kenaikan pangkat dan golongan 4D. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di forum ini, kami yang 25 orang itu yang sudah turun adalah SK jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama, sehingga di Simpek 5 itu sudah muncul masa pensiun 65 tahun. Sehingga kita yang 25 orang itu sudah dapat perpanjangan waktu pensiun 5 tahun. Nah, seiring dengan itu kemudian kami ber-25 orang ini mengusulkan
pangkat dan golongan 4D yang sampai hari ini masih berproses di Sekretariat Negara. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terkait dengan pembinaan karir pengawas, maka pembinaan karir pengawas itu salah satunya harus berbasis pada predikat kinerja. Hari ini dan hari-hari seterusnya selagi belum ada regulasi baru bahwa konversi kinerja pengawas itu dikonversi ke angka kredit, ya, sesuai arah kebijakan Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 dan Permen-Pan RB nomor 7 tahun 2026. Angka kredit diperoleh dari konversi predikat kinerja, evaluasi tahunan, ada yang sangat baik, baik itu, atau bahkan ada yang butuh perbaikan. Hal ini memangkas beban administrasi pengawas dalam mengumpulkan berkas fisik yang dulu sering kita membawa berkas fisik itu berbendel-bendel gitu ya. Bahkan kalau ditimbang beratnya berkilo-kilo dalam bentuk daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK. Hari ini DUPAK sudah tidak ada lagi, semuanya sudah berbasis e-kinerja sehingga Bapak Ibu setiap saat, setiap waktu bisa memantau perkembangan kinerja Bapak Ibu semua, hingga berapa angka kredit yang Bapak Ibu sudah peroleh dan kapan Bapak Ibu harus mengusulkan kenaikan pangkat atau jabatan, maka Bapak Ibu sudah bisa melihat di sinkronisasi penilaian angka kredit kinerja dan My ASN. Terkait dengan itu Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah peremajaan data ya, data-data terbaru Bapak Ibu di Simpek itu mesti diperbaharui, termasuk salah satunya ketika Bapak Ibu akan melihat, ini terutama guru ya, melihat apakah saya sudah masuk nominator calon peserta UKKJ. Bapak Ibu bisa membuka Simpek ya. Coba saya akan di mana Bapak Ibu bisa melihat apakah termasuk nominator peserta UKKJ atau belum. Maka di Simpek itu ada uji publik calon peserta UKKJ. Apakah kita sudah masuk atau belum, kita bisa melihat di sana. Coba saya akan share. Apakah saya buka Simpek sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terbuka, Pak. Oke. Nanti kalau Simpek sudah Bapak Ibu buka, ini terutama guru, maka di bagian sebelah kiri ini ada agenda. Nah, agenda ini ternyata isinya adalah agenda UKKJ ya. Agenda UKKJ yang Bapak Ibu bisa lihat apakah di situ Bapak Ibu kategori guru yang menjadi calon peserta UKKJ atau tidak. Ini kok sinyal saya nggak bagus berarti ya. Bapak Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya bagaimana indikator sukses karir pengawas madrasah? Bahwa pencapaian jabatan dan
pangkat, dalam hal ini kenaikan jenjang, itu menjadi bagian yang utama bagi kawan-kawan pengawas, karena hampir semua pengawas tentu tidak ada yang tidak menginginkan mendapatkan capaian jenjang pengawas tertinggi, yakni pengawas sekolah utama. Nah, pencapaian jabatan dan pangkat, ini kelancaran dalam peningkatan jenjang jabatan fungsional pengawas, baik muda, madya, hingga utama, yaitu melalui pemenuhan angka kredit. Masalahnya sekarang adalah pemenuhan angka kredit kita itu hanya mengandalkan hasil penilaian e-kinerja, ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan semua karya kita ada angka kreditnya. Semua aktivitas yang kita lakukan ada angka kreditnya. Hari ini Bapak Ibu semua, angka kredit kita berbasis SKP. Sehingga Bapak Ibu sedapat mungkin SKP Bapak Ibu hasil penilaiannya adalah minimal baik. Kalau minimal baik itu bagi pengawas ahli madya itu angka kreditnya 37,5 per tahun. Tapi kalaulah Bapak Ibu semua bisa amat baik, maka 56,25 per tahun. Sehingga bagaimana Bapak Ibu bisa mencapai angka kredit terbaik, tentu ada upaya-upaya yang Bapak Ibu lakukan sehingga penilaian Bapak Ibu tidak hanya baik tapi bisa amat baik. Itu tentu kita juga sebenarnya tidak bisa terlalu banyak berharap ya bahwa kinerja kita itu dinilai amat baik. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalaulah kita memiliki kinerja yang luar biasa di hadapan para pimpinan kita yang memberikan penilaian terhadap kinerja kita, maka tidak tertutup kemungkinan atasan atau pimpinan kita itu memberikan penilaian amat baik untuk kita semua. Yang kedua, indikator sukses karis pengawas madrasah itu salah satunya terlihat dari dampak dan efektivitas pendampingan, ya. Keberhasilan madrasah binaan kita dalam meningkatkan mutu pembelajaran, tata kelola, dan prestasi peserta didik. Tentu ini semua berawal dari bagaimana kita membangun pilar kompetensi utama selaku seorang pengawas, ya. Kompetensi yang pertama tadi sempat disinggung nih oleh Bu Endang di pemateri pertama, bahwa kita memiliki kompetensi kepribadian dan sosial. Kemudian kalau mengacu ke Permenpan RB nomor 7 tahun 2026, kita kembali harus melakukan supervisi akademik, supervisi manajerial, kemudian evaluasi pendidikan, dan yang tak kalah pentingnya adalah penelitian dan pengembangan. Saya kok memprediksi ya, sepertinya nanti tusinya pengawas itu akan kembali seperti tusi pengawas sebelum Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya, yang fungsi pengawas menjadi pendamping satuan pendidikan. Karena kalau selama kita tusinya adalah pendamping satuan pendidikan, maka upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan di madrasah itu tidak bernilai angka kredit gitu. Jadi kayaknya nanti saya berharap bahwa hasil seminar, hasil BIMTEK, hasil pelatihan gitu, bahkan hasil Bapak Ibu menyusun penelitian tindakan sekolah itu kembali muncul, ya, karya-karya inovatif juga kembali bernilai angka kredit, sehingga Bapak Ibu tidak hanya mengandalkan penilaian atasan kita melalui SKP. Karena dulu Bapak Ibu, siapa yang kreatif, siapa yang inovatif, siapa yang banyak melakukan kegiatan, angka kreditnya lebih banyak. Sekarang Bapak Ibu semua, siapapun kita pengawas, kalau basis penilaiannya adalah pada hasil penilaian SKP, sepertinya kok kita semua hampir sama nilainya gitu ya. Angka kreditnya bahkan sama, karena hampir semua kita dinilai baik.
Lalu strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai sukses dan karir jabatan? Karir dan jabatan dalam hal ini adalah jabatan selaku pengawas sekolah atau pengawas madrasah. Yang pertama adalah Bapak Ibu jangan lupa bahwa regulasi-regulasi terbaru itu sekarang muncul di hadapan kita semua, ya. Maka penguasaan regulasi dan kebijakan terbaru itu menjadi keniscayaan. Pengawas harus selalu memperbarui pemahaman terkait regulasi kurikulum misalnya. Lahirnya kurikulum merdeka, kemudian lahirnya insersi pendekatan pembelajaran mendalam, kemudian insersi kurikulum berbasis cinta, dan sistem evaluasi pendidikan terkini. Karena itu merupakan bagian dari upaya kita semua bagaimana karir dan jabatan kita bisa terus meningkat. Kemudian pengembangan karya tulis ilmiah. Walaupun berbasis SKP, saya kira karya tulis ilmiah ini penting. Kalaulah Bapak Ibu mau masukkan dalam RHK kita, kemudian di rencana aksi kita memasukkan pengembangan karya tulis ilmiah, kemudian menjadi bagian dari penilaian kinerja supaya penilaian kinerja kita itu bisa amat baik, maka tidak masalah ya. Hambatan utamanya adalah kenaikan jabatan fungsional seringkali terletak pada pemenuhan angka kredit ya. Kalau sekarang sih sebenarnya kalau memang kita hanya mengandalkan penilaian angka kredit yang berbasis kinerja, sebenarnya memang lebih mudah ya. Dibandingkan kita pemenuhan angka kreditnya salah satunya harus dipenuhi dari penelitian tindakan, misalnya menulis jurnal, kemudian menyusun buku pedoman secara berkala. Tapi dalam rangka mewujudkan pengawas madrasah yang berkualitas sehingga karir dan jabatannya itu bisa terus meningkat, maka tidak ada salahnya sih bagi saya mengembangkan karya tulis ilmiah. Siapa tahu nanti di regulasi yang baru turunan dari Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 ini akan kembali mewajibkan pengawas, guru untuk melakukan pengembangan karya tulis ilmiah. Karena sekarang di salah satu persyaratan pencairan tunjangan sertifikasi guru itu salah satunya adalah sudah ada nih pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, yang minimal 1 semester guru pengawas harus mengikuti pelatihan BIMTEK dan sejenisnya sekurang-kurangnya 20 JP sehingga bisa dicairkan tunjangan sertifikasinya. Siapa tahu nanti di regulasi terbaru kenaikan pangkat juga ternyata mengharuskan kita melakukan pengembangan karya tulis ilmiah. Maka walaupun hari ini masih belum ada regulasi tentang kewajiban itu, maka tidak ada salahnya dalam rangka mencapai sukses karir dan jabatan, kita selalu berupaya melakukan pengembangan, salah satunya pengembangan karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga, transformasi digital dan inovasi supervisi. Hari ini Magis sudah disematkan di EMIS GTK. Ya. Pemantauan, pendampingan, pembinaan terhadap madrasah yang menjadi sasaran kepengawasan kita sudah bisa kita lakukan melalui aplikasi yang namanya Magis yang sudah disematkan di EMIS GTK. Mulai dari refleksi, kemudian penyusunan perencanaan pendampingan, kemudian pendampingan penyusunan program satuan pendidikan, kemudian pendampingan implementasi program satuan pendidikan hingga pelaporan bisa kita lakukan melalui aplikasi Magis. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dalam proses supervisi akademik dan
manajerial bisa kita lakukan dengan tidak harus bertemu langsung dengan guru, kepala madrasah, atau satuan pendidikan yang menjadi binaan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran aktif dalam organisasi profesi. Aktif berpartisipasi dalam organisasi profesi seperti Pokjawas, APSI, APMI, APAKSI, dan lain-lain, guna membangun jejaring profesional, berbagi best practice, dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Nah, pada poin berbagi best practice inilah yang saya kira penting ya, Bapak Ibu kita semua menggali pengalaman dari kawan-kawan yang hari ini sudah mencapai puncak karir dan jabatan tertinggi sebagai pengawas sekolah atau pengawas madrasah. Kawan-kawan pengawas sekolah ahli utama itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya, tentu dari berbagai daerah, berbagai provinsi, pengalamannya beda-beda. Ya, saya dari Lampung, kemudian ada Pak Dirman dari Jambi, kemudian di Banten itu ada Pak Mulyadi, ya. Di Jakarta itu ada Ketua Pokjawas Madrasah Jakarta, Bu Artati. Kemudian di Semarang, di Jawa Tengah itu malah lebih banyak lagi gitu. Ada Pak Idi Joko, kemudian Jawa Timur. Dengan segala fenomenanya, kawan-kawan hari ini sudah bisa mencapai puncak karir dan jabatan selaku pengawas sekolah ahli utama. Bagaimana merasakan susahnya memperpanjang berlakunya masa berlakunya sertifikat hasil UPOM. Kemudian bagaimana susahnya minta formasi jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama yang hampir-hampir saja tidak dapat persetujuan dari Menpan RB. Bahkan ketika sudah turun persetujuan dari Menpan RB, bagaimana liku-likunya berkomunikasi dengan para pelaku dan para kawan-kawan yang membidangi sampai turunnya SK pengawas sekolah ahli utama dari Presiden. Tentu ini menjadi pengalaman yang perlu kita ikut menggalinya. Sehingga dengan segala pengalaman yang kawan-kawan punya itu, kita tentu punya gambaran bagaimana ke depan kita bisa juga sukses karir, sukses jabatan, tentu kawan-kawan semua inginkan. Pengawas sekolah ahli utama itu adalah capaian tertinggi. Guru ahli utama itu juga capaian tertinggi. Dan kita tidak usah berpikir bahwa untuk mencapai itu semua sulit. Sulit iya gitu ya, rumit iya. Ya. Tenaga, pikiran, bahkan mungkin perlu dana, iya. Karena kita tidak mungkin wirawiri sana tanpa pendanaan ya. Misalnya kita ke Jakarta perlu transportasi dan sebagainya. Nah itu best practice yang kawan-kawan kita semua perlu menggali dari kawan-kawan yang sudah mencapai puncak karir jabatan sekolah ahli utama atau jabatan guru ahli utama. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sesuai dengan waktu yang tadi diberikan oleh moderator, saya diberi waktu kurang lebih 60 menit dan 60 menit dari sekarang itu kurang 1 menit. Oleh karena itu waktu 1 menit ini saya donasikan untuk kawan-kawan di forum ini untuk siap-siap mengajukan pertanyaan jika ada pertanyaan atau jika ada pengalaman yang perlu kita bagikan. Dan untuk sementara waktu sesi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Darmadi yakin nggak mau nambah? Baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak Dr. Darmadi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan mencerahkan sekali nih buat kami semua yang sangat
membutuhkan penjelasan ya. Banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan ya terkait karir sebagai ASN, kenaikan jenjang, dan yang lainnya. Sebelumnya saya mau berpantun lagi nih, Kang. Air mengalir ke muara, perahu berlayar menuju pulau. Sekarang kita masuk sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Makan sirih di atas dulangan. Sirih digigit tidaklah pahit. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Baik, Pak Dokter, sambil menunggu pertanyaan atau teman-teman yang raise hand, ini tadi saya membaca di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi Pak Dr. Darmadi menyatakan dengan di approve-nya ya kenaikan jenjangnya, maka pensiunnya di 65 tahun. Nah, ini ada guru nih Pak Dokter yang bertanya, bagaimana dengan nasib guru kalau beliau sudah ada di posisi 4D? Apakah nanti pensiunnya sama seperti pengawas otomatis nih? Jadi ikut 65 juga dengan keluarnya Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 nih Kang. Mohon pencerahan ya Kang. Silahkan. Ya, berdoa saja ya, regulasi terbaru ini turunannya akan membahagiakan kita semua. Tapi selagi mengacu kepada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu terkait dengan pensiun pejabat fungsional ya, terutama di bidang pendidikan, antara guru dan pengawas memang berbeda. Pengawas disebut di situ yang menduduki jabatan pengawas sekolah ahli utama, usia pensiunnya diperpanjang 5 tahun, sehingga bisa pensiun di usia 65 tahun. Kemudian untuk guru, ternyata belum berbunyi 65 tahun. Masih berbunyi 60 tahun. Tapi kan berharap tuh nggak ada salahnya. Disertai dengan doa dan ikhtiar kita semua, lahir batin gitu ya. Mudah-mudahan turunan dari Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 itu nanti mengakomodir keluh kesah guru yang sudah menduduki jabatan guru utama, ya, bahkan pangkatnya juga sudah 4D, kok pensiunnya masih 60. Nanti harapan kita semua tentu apa sih bedanya pengawas sama guru gitu kan? Toh pengawas itu aslinya juga guru awalnya gitu kan. Kenapa pengawas bisa pensiun di usia 65 sementara guru masih berada pada posisi pensiun 60 tahun walaupun sudah guru utama. Satu yang ingin saya sampaikan bahwa yang membuat kita pensiun 65 itu untuk pengawas adalah jabatannya. Jabatan pengawas sekolah ahli utama. Seandainya nih ya, seandainya sudah dilantik sebagai pengawas sekolah ahli utama, usulan kenaikan jabatan, kenaikan pangkatnya belum turun, masih berada pada posisi 4C. Yang menjadikan dia pensiun 65 itu bukan 4C-nya atau 4D-nya, tapi jabatan sekolah kepengawas sekolah ahli utama. Sehingga memang kalau yang ahli utama ini harus dilantik dulu dia. Sehingga setelah pelantikan maka berlaku jabatan sekolah ahli utamanya itu. Seperti punya saya dan kawan-kawan yang 25 ini. SK dari Presiden turun atau tertanggal 9 Februari 2026. Kami dilantik di 18 Juni 2026. Maka terhitung 18 Juni 2026 kami ber-25 ini menduduki jabatan pengawas sekolah ahli utama. Sehingga ketika SK itu kita upload di Simpek 5 kemudian disetujui oleh admin Simpek, maka langsung terekam bahwa kita pensiun di usia 65 tahun. Sehingga kalau
melihat itu, maka saya pensiun di 1 November 2040. Berarti masih 14 tahun lagi dari sekarang. Walaupun SK 4D-nya belum turun, gitu ya. Karena antara SK jabatan sama SK pangkat golongan itu dua hal yang berbeda. Ya, yang menjadikan kita 65 itu adalah jabatan pengawas sekolah ahli utamanya. Sementara untuk guru memang ya, untuk guru usia pensiun masih 60. Walaupun dia misalnya nih lulus uji kom, kemudian usul kenaikan jenjangnya turun, SK-nya udah dipegang, kemudian dilantik atau dikukuhkan sebagai guru ahli utama, maka sementara masih pensiun di usia 60 tahun. Gitu ya Bapak Ibu semua. Baik, jadi penegasan ya, Pak Dokter. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Hairul Asri, MTS 8 Kampar. Ya. Jadi yang membuat pensiun 65 itu bukan pangkat golongannya ya, tetapi Bukan. jabatan yang Jabatannya, diemban ya, jabatannya. sebagai pengawas sekolah ahli utama. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang membedakan. Jadi bukan karena golongan. Justru malah teman-teman yang kemarin dilantik ini belum posisinya masih 3D ya golongannya ya Pak Dokter ya, belum 4D. Masih 4C menunggu Iya, SK 4C, 4D-nya betul. turun. Betul, masih nunggu Tapi SK di Simpoknya jabatannya. sudah berbunyi pensiun usia 65 tahun. Iya, jadi yang membuat pensiun itu karena jabatannya seperti itu, Bapak Khairul. Baik, ini kalau saya lihat di link Zoom ada yang raise hand atas nama Bu Desna, pengawas dari Jakarta Selatan. Ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau raise hand yang tadi ini Bu Desna? Kang Lukman, saya bisa dibantu apakah di link YouTube ada yang bertanya? Sambil menunggu respon Kang Lukman dan Bu Desna, Pak Dr. Darmadi, ini ada beberapa teman-teman yang komen nih di chat Zoom terkait dengan kenaikan golongan atau jabatan itu hanya dari penilaian EKIN atau SKP. Sementara yang tadi sempat disinggung juga nih oleh Pak Dokter bahwa ya sebetulnya kita mau aktif nggak aktif mau apa gitu kan, SKP-nya sama gitu. Ini tanda kutip ya, jadi seperti pembodohan. Dan ini memang sering kita ngobrol di kantor gitu. Ini sempat jadi pembahasan juga gitu di beberapa kali obrolan. Ini bagaimana nih Kang menyiasatinya nih Pak Dokter untuk walaupun notabene sebagai ASN setiap tahun SKP-nya nilainya sama, bagaimana mohon nih dikasih bocoran triknya Pak Dokter gitu supaya bisa seperti Pak Dokter gitu 2 tahun sekali SKP naik dan dengan predikat amat baik, gimana kita supaya bisa achieve bisa ke kategori itu. Monggo mungkin bisa dibagikan tipsnya Pak Dokter. Kita tidak perlu terlalu memperdulikan kata orang, satu ya. Apapun kata orang itu harus menjadi bagian dari pemicu kita untuk terus melakukan yang terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Kita tidak perlu bersiasat, tidak perlu berstrategi, tapi kita perlu bersikap, ya kan? Selagi kita bersikap positif terhadap semua regulasi, maka hasil itu akan mengikuti kita semua. Ya. Saya sendiri juga tidak pernah berpikir di masa kerja 20 tahun sekian bulan itu sudah mencapai puncak jabatan tertinggi di pengawas ya, pengawas sekolah ahli utama. Padahal kalau melihat penilaian kinerja kita itu sama dengan kawan-kawan pengawas lain. Tapi mungkin ada tangan lain yang mengintervensi. Itu tangannya orang-orang yang mendoakan kita gitu ya. Tangan-tangan yang memberi support kita untuk terus melakukan yang terbaik. Dan jangan lupa bahwa kalau kita berbicara konteksnya
Jadi ngomongin kurikulum berbasis cinta ini ya. Konteksnya panca cinta. Yang pertama kan cinta Allah dan Rasul itu. Pasti ada kehendak Tuhan gitu. Bahwa kita mencapai puncak yang tertinggi ini. Jangan nafikan itu semua, sehebat apapun kita nggak bisa kita lepas dari itu. Ya. Kalau saya ini prinsipnya selagi itu regulasi ikut saya. Walaupun kata orang ngapain lo ikut itu toh sama aja kok nilainya. Moto pohon aja diupload di Ekin tuh dapat baik nilainya. Sampai kayak gitu kan orang bicara itu. Kalau saya tidak, walaupun orang mengatakan tidak penting, saya tetap kayak PTK, PTS itu saya selalu buat itu. Sehingga saya buat di RHK tambahan saya itu, walaupun tidak di RHK utama, saya selalu menyusun penelitian tindakan kepengawasan yang nanti kemudian saya buat rencana aksinya, kemudian evidennya saya unggah, walaupun toh pada akhirnya itu sama nilainya dengan orang yang tidak menyusun PTK. Tapi jangan lupa kalau kita melakukan yang terbaik pasti ada hasil yang terbaik juga untuk kita. Orang yang selalu, kalau bahasa orang sekarang kan nyinyir gitu ya, ngapain lo terlalu ini amat gitu. Kalau saya nggak urusan ya. Jadi kita tetap aja lakukan yang terbaik, mudah-mudahan Allah memberi intervensi yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, masa bukti dukungnya antara yang aktif dengan yang tidak aktif begitu diupload keluar nilainya sama gitu ya. Yang upload bukti dukung berjilid-jilid istilahnya gitu ya, PDF-nya itu sama yang ngupload beberapa lembar ternyata keluar sama baik. Kita nggak usah ngelihat nilainya sama gitu ya. Tapi sama-sama baik tentu kualitasnya beda. Yang ketiga, sewaktu-waktu kalau itu diperlukan ya, sewaktu-waktu itu diperlukan kita sudah punya. Nggak apa-apa sekarang belum perlu, tapi pada saatnya nanti namanya kebijakan berubah-ubah kan. Selagi kita yakin bahwa kebijakan itu tidak akan selamanya sama, bahwa kebijakan itu nanti bakal berubah, kita sudah punya persiapan. Contoh termasuk saya waktu dulu usul Dupak ke-4C itu kan kalau Kemenak melalui Kemendikbud kan, 4C itu usul Dupaknya ya, angka kreditnya keluar dari Kemendikbud karena yang di Kemenak itu Dupak itu hanya keluar sampai golongan 4B ya, 4C. Ketika waktu itu dibutuhkan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan atau penilaian angka kredit dari unsur penelitian dan sejenisnya itu hanya 12 angka kredit, saya waktu itu sudah mendapatkan angka kredit 74 angka kredit loh dari unsur penelitian gitu ya. Sehingga waktu itu ada integrasi angka kredit yang lewat Simpakin itu, jadi integrasinya jadi tinggi gitu. Nah, itu di tahun 2022. Sehingga di tahun 2024 saya sudah bisa ikut uji kom buat tahun itu. Karena punya tabungan angka kredit banyak. Siapa tahu loh hari ini Bapak Ibu sepertinya hanya berbasis kinerja, tahu-tahu begitu turun regulasi turunan dari Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 mewajibkan lagi melakukan penelitian tindakan, nah, kita kan sudah melakukan gitu ya. Dan sudah kita simpen di kinerja kita. Kan bisa diunduh lagi nanti gitu, bukti dukung itu. Jadi saya kira itu Mbak Indah dan kawan-kawan guru, kepala madrasah, Bapak Ibu pengawas gitu ya. Tetap lakukan yang terbaik apapun kata orang. Keren. Ini sangat luar biasa. Kalau bahasa anak sekarang, saya kan generasi Z nih Pak, pengawas termuda mungkin ya gitu. Ini keren banget, jelek gitu buat saya. Jadi sangat memotivasi banget dan ini real gitu.
dengan kata-kata bahwa tadi jangan dengar omongan orang gitu. Bener banget gitu. Mungkin banyak ya, kadang omongan itu nggak selalu vibes-nya positif ya Pak Dokter gitu. Bahkan malah, ah ngapain gitu, malah membuat down kita. Bukan menyemangati, malah bikin down. Ini benar banget gitu, dan saya kadang suka menemukan hal ini gitu di kehidupan hari-hari gitu. Jadi benar gitu, go with the flow, nggak usah dengerin kalau peribahasanya anjing menggonggong kafilah berlalu gitu. Orang mau ngomong apapun kita tetap semangat, tetap harus maju, be a positive thinking gitu kan. Terus jangan bersiasat tapi bertindak, jangan berpolitik atau berteori tapi bergerak gitu. Kebanyakan memang orang-orang ini cuman rencana, angan-angan, itu idenya keren banget tapi nggak ada yang direalisasikan. Nah, saya pikir ini keren banget gitu, bahwa kalau kita mau maju ya jangan hanya berangan-angan, tapi walaupun sedikit kita realisasikan, kita kerjakan, kita jadikan ini nyata, itu akan menjadikan hasil. Ini keren banget. Omongan-omongan orang, kritik-kritik itu menjadi cambuk atau menjadi acuan ya, Pak Dokter ya gitu, untuk kita maju. Dan satu, kita harus selalu percaya sama Allah, memang itu kuncinya. Wallahu alam, itu benar-benar terjadi kerja-kerja tangan Allah gitu ketika kita berbicara KBC, dan ini real life gitu dalam hidup kita, bahwa Allah kalau sudah mau mengatakan sesuatu terjadi ya terjadilah, kun fayakun gitu kan. Jadi ketika kadang yang unpredictable gitu ya, yang di luar pemikiran kita, di luar prediksi kita, itu nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu. Jadi kita selalu berpositif thinking terhadap siapapun, sehingga sama Allah pun kita positif. Insya Allah apa yang niat-niat baik, apa yang ada baik-baik dalam pikiran kita, itu akan diijabah dengan hal-hal yang positif juga sama Allah ya Pak Dokter ya. Gitu. Jadi memang kalau mau berubah ya kuncinya itu kita harus merubah diri kita sendiri, baru kita bisa merubah lingkungan kita untuk menjadi ekosistem yang positif gitu. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri, baru orang-orang yang ada di lingkungan kita. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya teman-teman? Ada di Bu Desna ya. Bu Desna? Silakan Bu Desna dibuka mikrofonnya. Yang raise hand nih Bu Desna. Bu Desna ini raise hand, karena tadi waktu Bu Endang, Bu Desna Oh, ya bertanya udah Pak. ya. Bertanya. Khawatirnya Oh ya. raise hand yang tadi, bukan yang sekarang. Ya, mohon izin saya turunkan tangannya. Capek nanti Bu Desna kalau nggak turun-turun tangannya. Di kolom chat tuh sepertinya masih ada tuh. Ya, ini lagi saya baca. Apakah untuk mengikuti UKKJ harus terpenuhi angka kredit terlebih dahulu pada jenjang yang ingin diikuti? Dari Wasmat Aceh Selatan. Monggo Pak Dokter bisa dijawab. Salah satu syarat bisa ikut UKKJ, salah satunya adalah terpenuhinya angka kredit. Ya. Angka kredit itu dua, angka kredit untuk naik jenjang atau angka kredit untuk naik pangkat, gitu ya. Kalau angka kredit untuk naik jenjang, misalnya dari pengawas madya ke pengawas utama, maka yang diprioritaskan adalah angka kredit untuk naik jenjang. Karena kalau angka kredit naik jenjang itu sudah terpenuhi, naik pangkatnya otomatis terpenuhi. Karena jumlah angka kredit untuk naik pangkat itu lebih kecil daripada naik jenjang. Contoh nih, pengawas sekolah ahli madya, golongan 4C misalnya ya. Atau misalnya 4B mau ke 4C mau ke 4D, berarti pengawas ini mau naik jenjang dari pengawas sekolah ahli madya ke pengawas sekolah ahli utama. Untuk naik jenjang ke pengawas sekolah ahli utama, angka kredit yang dibutuhkan adalah 450. Sementara untuk naik pangkat
hanya membutuhkan 150 angka kredit. Sehingga Bapak Ibu penuhi saja yang untuk naik jenjang. Karena uji kom ini adalah untuk uji kom naik jenjang atau naik jabatan. Bukan uji kom untuk naik pangkat. Jadi yang harus terpenuhi adalah angka kredit untuk naik jenjangnya. Karena nanti angka kredit untuk naik pangkatnya otomatis akan terpenuhi. Ya, gitu ya Pak, saya kira. Baik, Pak Dokter, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Aliyah dari Lubuk Linggau. Saya pengawas madrasah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Saat ini pangkat 4C, TMT 1 Maret 2026. Usia saat ini 56. Setelah keluar SK 4C, keluar juga penggunaan gelar S2 saya dengan nilai 37,5. Apakah nilai 37,5 ini dapat dihitung dan diakumulasikan untuk nantinya di tahun 2027 saya bisa usul ke 4D? Monggo Pak Dokter. Pertama, peningkatan kualifikasi pendidikan itu akan dikonversi menjadi angka kredit. Ya, setingkat lebih tinggi itu angka kreditnya adalah 37,5. Itu angka kreditnya keluar atas dasar pencantuman gelar, ya kan? Ada SK pencantuman gelar. Baik SK pencantuman gelar yang keluar dari BKN maupun SK pencantuman gelar yang dikeluarkan oleh Biro SDM Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Yang memunculkan angka kredit 37,5 itu adalah SK pencantuman gelar dari BKN. Kemudian Kementerian Agama lewat Biro SDM mengeluarkan SK yang bunyinya atas dasar SK dari BKN itu, maka yang bersangkutan berhak menggunakan gelar apa gelarnya itu. Jadi dua-duanya ini muncul. Dan itu otomatis kalau sudah disinkronkan antara Simpek dan MyASN, maka angka kredit 37,5 dari peningkatan pendidikan itu akan muncul. Jadi misalnya di tahun yang sama, di 2026 ini, ya, muncul SK pencantuman gelar dan penilaian kinerja. Maka di tahun 2026 ini punya dua angka kredit. Angka kredit dari penilaian kinerja 37,5 karena baik, ditambah penilaian angka kredit dari unsur peningkatan pendidikan. Pertanyaannya, apakah angka kredit 37,5 itu nanti bisa diakumulasi untuk kenaikan pangkat dan jabatan berikutnya? Jawabannya iya. Ya, karena ada SK pencantuman gelarnya dan di dalamnya tercantum angka kredit 37,5 itu. Termasuk punya saya yang PhD itu kemarin keluar SK dari BKN, kemudian SK dari Biro SDM Kementerian Agama RI, maka kemudian dilampirkan itu, maka dapat tambahan angka kredit 37,5 untuk kenaikan pangkat atau jenjang berikutnya. Bu Enda, ini kita beri kesempatan Bu Desna ya. Oke, baik. Silakan Bu Silakan Desna. Bu Desna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang dicat tadi, ini bukan resign yang pertama, tapi yang kedua. Yang pertama tadi saya tanyakan, semua orang kan pengennya, tentunya kita ya, baik guru, baik pengawas itu pengennya itu di atas ekspektasi. Ya. Nah, selama ini kan kita guru dan guru selalu baik-baik gitu. Nah, kita nggak pernah menilai tidak baik, karena kan kita menolong ya, mengarahkan, membimbing, menginikan. Kita sama dengan guru gitu. Nah, pertanyaan saya,
apakah kriteria-kriteria apakah yang harus disiapkan supaya di atas ekspektasi. Saya sendiri sebagai pengawas ini sudah menemui kepala kantor. Ya. Pribadi saya menemui kepala kantor, eh, dia tidak bisa menjawab karena mungkin dia basicnya kan bukan dari pengawas juga ya, bukan dari pendidikan, karena dari penghulu. Itu mungkin jawabannya dia tidak ngerti gitu. Nah, apa saja Pak Dokter untuk kita persiapkan nih supaya kita bisa di atas ekspektasi. Kalau dia nggak mau tanda tangan, kita bisa banding ke atas kan. Ada kriteria apa yang harus kita buat sebagai pengawas. Secara logika kita mengajari guru dan kepala. Masa nilainya sama? Satu. Yang kedua Pak, tadi pertanyaan saya di termin pertama, saya ada berniat karena saya sekarang lagi S3, lagi disertasi. Jadi saya menginginkan niat di hati ini pengen sudah berusaha sampai saat ini belum lolos, berusaha pindah ke dosen. Nah, tadi pertanyaan saya bagaimana caranya? Adakah yang menerima? Ada, di IAIN ada, kebetulan ada. Dan saya sudah mengajukan untuk apa namanya lamaran lah ya, tapi belum ada jawaban yang pasti gitu. Nah, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi dosen sebagai PNS di perguruan tinggi yang telah dinyatakan saya boleh pindah ke situ. Nah, tadi dijelaskan hanya sepintas, nggak dibukakan tadi, jadi saya nggak bisa bertanya. Saya lihat di regulasi memang ada, kita kan sebagai pengawas berdasarkan regulasi ya Pak. Nah, supaya keinginan saya sebagai pribadi ini, dengan tentunya berharap panjang umur supaya 65 seperti Bapak ya. Nah, gitu. Apa langkah-langkahnya, siapa saja yang harus saya temui, apa syarat-syarat yang harus saya lakukan. Yang jelas, sudah ada yang menerima. Nah, gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertama dulu ya, terkait kinerja, supaya di atas ekspektasi. Sebenarnya ini saya bilang secara konsep dulu. Misalnya di perencanaan kita itu, misalnya penyusunan dokumen perencanaan pendampingan gitu ya, atau apa namanya penyusunan dokumen program kerja kepengawasan misalnya ya, targetnya itu satu dokumen. Ya. Ternyata pada saat unggah bukti dukung, dokumen kita itu lebih dari satu. Berarti kan di atas target kan? Berarti itu sebenarnya di atas ekspektasi itu harusnya nilai. Kemudian penyusunan laporan hasil kepengawasan. Misalnya target waktunya 6 bulan misalnya ya. Terus di hasil di rencana aksi dan unggah bukti dukung itu ternyata sebelum 6 bulan sudah selesai. 3 bulan selesai. Berarti itu kan harusnya di atas ekspektasi kan? Targetnya 6 bulan, 3 bulan selesai. Targetnya satu dokumen, ternyata kita unggah 2 dokumen. Harusnya itu amat baik itu harusnya. Ya, di komponen itu. Kemudian contoh misalnya ikut diklat-diklat seminar dan sebagainya. Misalnya di rencana aksi kita itu ada gitu di RHK kita. Rencananya 1 tahun hanya mendapatkan 4 sertifikat. Ternyata kita ikut BIMTEK itu sampai 10 kali. Dan 10-10-nya kita unggah di apa namanya evidence kita. Harusnya itu di atas ekspektasi itu. Karena melebihi target yang sudah kita tentukan. Kemudian yang ketiga memang harus ada kesepakatan antara kita dengan pimpinan yang memberikan penilaian. Ibu itu sudah benar tuh menghadap kepala kantor itu. Ya, sudah benar tuh. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya itu perbincangan antara kita dan kepala kantor. Isi perbincangannya apa? Isi perbincangannya harus sampai pada kesimpulan kata-kata kepala kantor itu begini. Bu, Ibu mengintervensi RHK saya pada bidang ini. Jika Ibu bisa menuntaskan melebihi dari yang saya mau atau misalnya atau melebihi yang Ibu targetkan, maka saya akan beri nilai di atas ekspektasi. Tapi kata-kata itu kan tidak muncul sampai hari ini kan?
maka nilai kita sebagus apapun bukti dukung yang kita unggah tetap akan keluar nilai baik. Yang keempat, ini asli kejadian di tempat saya, mungkin di tempat lain juga iya. Yang memberi penilaian itu kan operator, ya kan? Tidak langsung pimpinan kita. Kadang-kadang operator kita itu tidak tahu tusinya pengawas. Ya, tusinya pengawas itu apa sih gitu. Asal sudah ada bukti dukung kan hanya diklik aja. Nggak tahu bahwa bunyinya apa itu kadang-kadang ya. Tapi di tempat saya sudah mulai agak baik. Tapi nilai amat baik itu belum pernah muncul gitu ya. Bahkan kalau pernah ada nilai amat baik itu begitu sampai ini diturunkan lagi kan. Jadi memang harus ada kesepakatan antara kita dan pimpinan kita bahwa kalau kita bisa melampaui target, Pak Kepala Kemenag itu harus bilang, jika Ibu bisa melampaui target, maka saya akan kasih nilai amat baik atau di atas ekspektasi. Nah, ini yang hari ini kita belum pernah ketemu kesepakatan seperti itu gitu ya. Padahal di evidence kita itu sudah selalu melampaui target ya. Target jumlah, target waktu gitu ya. Atau bahkan target kualitas. Misalnya nih, dokumen yang kita rencanakan itu secara kualitas hanya 80%. Ternyata capaiannya 100%. Harusnya ya di atas ekspektasi itu. Jadi secara regulasi sebenarnya nggak ada masalah kok, boleh amat baik itu. Ya, regulasinya nggak melarang gitu. Tapi kadang yang melarang adalah yang memberi penilaian. Oke. Tapi nanti kita coba terus ya Bu Desna, kita komunikasi dengan pimpinan kita, apalagi untuk kawan-kawan yang sudah mendekati injury time. Ya, umurnya tinggal sisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu mestinya bisa diberi nilai di atas ekspektasi untuk kepentingan supaya bisa ikut uji kompetensi misalnya. Itu satu. Yang kedua terkait pindah dosen. Saya punya kawan baru saja keluar SK. Ya, dari Guruman ke UIN Juraisiwa Metro Lampung. SK-nya turun tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya grade-nya diturunkan dulu. Ya. Teman saya ini grade-nya sekarang grade 7. Padahal waktu jadi guru madya, grade-nya sudah 11. Ya. Begitu masuk perguruan tinggi, grade-nya diturunkan dulu. Jadi grade 7, jadi pelaksana. Sambil nunggu nanti ada formasi dosen di kampus yang bersangkutan sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir kita. Ya, sudah ada teman saya juga S3 doktor ya, dari Guruman 1 Lampung Timur, sekarang masuk UIN Juraisiwa Metro Lampung, grade-nya dari grade 11 turun dulu ke grade 7. Katanya maksimal 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun, maka ada formasi jabatan dosen, maka dia langsung di SK-kan jabatan fungsional dosennya sesuai dengan pangkat jabatan terakhirnya dulu apa gitu. Itu ya Bu. Kemudian sebenarnya syaratnya nggak terlalu rumit. Gitu. Ada yang menerima, kemudian ada yang dilepas gitu. 2 surat itu sama-sama dibawa ke BKN. Ya. Nanti BKN mengeluarkan persetujuan, pertek lah ya, pertimbangan teknis BKN, maka kemudian dibawa ke kementerian yang mengeluarkan SK jabatan kita. Ya, tapi memang waktunya agak lumayan panjang katanya ya. Hampir setahun. Ya, hampir setahun, tapi akhirnya kemarin turun juga. Intinya ada surat penerimaan, ada
lolos butuh lah. Kemudian ada yang melepas, kemudian semua berkas kepegawaian kita dilampiri 2 itu, dibawa ke BKN, BKN mengeluarkan pertek, pertimbangan teknis, bahwa bisa dimutasi ke dosen. Setelah keluar pertek itu dibawa ke kementerian. Ya. Kementerian kita mana? Kementerian Agama misalnya. Karena akan masuk ke UIN, maka nanti keluar atau masuknya dulu di Kementerian Agama itu pasti di PTKIN ya, di Diktis gitu. Nanti baru pertimbangan-pertimbangan Biro SDM, maka kemudian Menteri mengeluarkan SK. Itu ya Bu Desna ya. Ya, terima kasih. Baik. Bu Desna, mohon diturunkan tangannya. S3-nya Berikutnya jangan ada terus. Ibu Harti. Bu Harti, silakan dibuka mikrofonnya. Ya, langsung Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Harti Hali, pengawas madrasah Kabupaten Bangkai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terkait dengan UKJJ ini, Bapak, tadi saya sempat menyimak bahwa untuk kenaikan pangkat ada 2, ya ada 2. Ada kenaikan jenjang jabatan dan ada kenaikan pangkat sendirinya. Ya, Pak, golongan. Saya terangkat pengawas di SK 1 Juni 2023. Waktu itu regulasi untuk UKOM kan belum ada. Setelah seminggu muncul regulasi untuk UKOM. Untuk TMT, kebetulan TMT saya untuk pengawas tanggal 12 Juni di 2023. Pada saat saya mengajukan kemarin UKOM pengawas yang tahun 2024 ya 25 waktu itu saya tidak keterima. Jadi saya bingung juga, Pak. Kebetulan saya masih golongan 3D yang sudah 6 tahun belum berpindah tempat golongannya. Saya mau ikut UKOM atau mau ikut jenjang pangkat golongan. Kedua-duanya itu belum sama sekali sampai dengan saat ini. Yang saya tanyakan, berapa kali saya juga sudah menyampaikan ke pihak kabupaten dan kanwil untuk mendaftarkan, dan sudah alhamdulillah selalu mengecek Simpek 5 dan Simpatika, tetap tidak bisa masuk. Jadi mungkin di mana letak kesalahan saya, apakah memang belum dipanggil karena memang belum ada jadwal untuk hukum pengawas, atau mungkin memang ya saya bingung, Pak. Saya mau bertanya kepada siapa sehingganya bisa ada legahlah hati bahwa oh memang ada seperti ini, ada jawaban seperti ini. Jadi bekerja juga lebih baik lagi karena kita mau bekerja, bertanya seperti ini tidak ada jawaban, bertanya seperti itu tidak ada jawaban. Jadi kayak ragu-ragu. Tapi alhamdulillah dengan Bapak menyampaikan tadi dengan arahan-arahan dan mungkin masukan-masukan bahwa kita berbuat baiklah untuk melakukan sesuatu. Nah, itu alhamdulillah saya lakukan. Cuma ya namanya manusia biasa kan kita agak ada keraguan-raguan seperti itu. Mungkin itu Bapak, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Bu Arti ya, saya jawab ya. Ya, silakan Monggo, Pak Pak. Dokter. Bu Arti nggak usah khawatir, ya. Peluang masih ada. Kenapa di 2024 itu Ibu belum menjadi sasaran calon peserta UKOM? Karena jabatan pengawasnya baru 1 tahun, kayaknya kurang ya. Oh iya. Satu itu. Iya benar. Ya. Kurang minimal dalam jabatan terakhir itu 1 tahun. Kemudian yang kedua, mungkin waktu itu angka kredit belum cukup untuk ke jenjang pengawas ahli madya.
Maka nggak ada masalah berarti kalaulah di tahun 2024 itu belum terpanggil. Siap. Sekarang 2026, Ibu lakukan peremajaan data Simpek. Semua yang perlu diremajakan, remajakan. Nanti ketika di tahun 2027, insya Allah di bulan April itu ada kuota untuk pengawas, maka nanti nama Ibu akan muncul di Simpek 5 sebagai calon nominator peserta UKKJ. Gitu ya. Amin, insya Allah. Karena tahun Ya, ini amin. memang untuk pengawas belum ada, tapi untuk guru-guru nama-nama yang mau naik jenjang itu sudah muncul di Simpeknya. Ya. Semuanya sudah Siap, muncul. Pak. Yang angka kreditnya cukup, kemudian jabatan terakhirnya sudah lebih dari 1 tahun. Saya lihat kawan-kawan kemarin guru minta dicek di Simpeknya namanya sudah muncul. Jadi Ibu nanti silakan diremajakan data Simpeknya. Sehingga begitu nanti regulasi turunan dari Permenpan RB nomor 7 2026 ini turun, yang sekarang masih di Kemendikdasmen, bagaimana nanti regulasi berbunyi tentang hukumnya pengawas, Ibu datanya sudah lengkap. Data itu ditariknya dari Simpek. Ya. Data calon peserta UKKJ baik guru maupun pengawas itu ditariknya dari Simpek. Ya. Kalau yang zaman saya itu ditarik dari Simpatika. Sekarang ditariknya dari Simpek. Karena Simpek sekarang sudah sinkron sama emis GTK. Ya. Jadi akan ditarik dari Simpek. Ibu data Simpeknya lengkap, insya Allah tahun depan akan datanya ketarik calon peserta UKKJ. Pokoknya semangat, nggak usah Ya, mikirin Pak. ini, semangat aja terus. Ya, terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kalau kita melihat ini di room chat, di Zoom, di YouTube, ini banyak sekali pertanyaan, tapi kembali lagi, waktu juga yang memisahkan kita, mau nggak mau, kita harus sudahi. Mungkin izin Pak Dokter, nanti ada beberapa teman yang minta nomor Pak Dokter, ingin menanyakan langsung terkait hal-hal tersebut, saya mohon izin. Sebelum kita tutup, Pak Dr. Darmadi, mungkin ada closing statement dari Bapak nih untuk teman-teman semua. Monggo. Oke, Bapak Ibu semua, guru, kepala madrasah, pengawas, hari ini dan hari-hari berikutnya sambil menunggu regulasi terbaru kita turun, saya berpesan tetaplah berkarya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, berbuatlah yang terbaik. Jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan hari ini sia-sia untuk hari esok. Ya. Karena hari esok kita tidak bisa prediksi apa yang bakal terjadi. Hari esok kita nggak tahu regulasi apa yang bakal lahir untuk kita semua. Hari ini kita berbuat, tentu harapannya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Yang kedua, guru, pengawas, kepala madrasah, dengan segala hormat saya katakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Guru hari ini pensiun 60 tahun, seberapa tinggi pangkat dan jabatannya, siapa tahu ke depan bisa pensiun 65. Amin. Pengawas yang hari ini bisa pensiun 65 kan sudah pernah ada perbincangan di berbagai forum. BKN mengusulkan bahwa pengawas sekolah ahli utama bisa pensiun di usia 70. Ya, kita semua berharap kalau bisa kan kita semua tentu akan menikmati itu. Yang ketiga terkait dengan tunjangan fungsional. Baik fungsional guru yang diberi tambahan tugas kepala madrasah maupun pengawas sudah diperbincangkan di berbagai forum. Bahwa nanti juga akan ada istilahnya tunjangan pengawas itu tidak lagi seperti tunjangan guru. Ya, jadi nanti ada istilah tunjangan pengawas madrasah, pengawas sekolah. Sehingga seperti yang kita inginkan semua, kenapa pengawas itu membina guru, membina kepala madrasah kok nggak bisa amat baik? Nggak apa-apa kinerjanya nggak amat baik, tapi nanti tunjangannya lebih tinggi dari guru dan kepala madrasah. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya kita ini berangan-angan yang kira-kira membuat hati kita senang. Baik-baik terus ya Pak Dokter.
Ngapain kita berangan-angan yang susah? Nggak diangan-angan aja susah itu pasti kita hadapi. Betul, betul. Yang terakhir, kita ini adalah penggerak ya. Terulah bergerak, berbuat yang terbaik. Kita nggak usah ingin mendapat pujian, penilaian dari siapapun. Kita berbuat yang terbaik itu pasti nanti ada dampak positifnya untuk kita semua. Kita berbuat memang harus berdampak. Kita pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia semua helaan napas kita, bisik-bisik kita gitu ya, omongan kita, gerakan kita harus semua berdampak positif untuk kemajuan pendidikan madrasah ke depan yang lebih baik. Tetap semangat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat yang terbaik untuk pendidikan Indonesia ke depan yang maju, bermutu, mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum Amin ya warahmatullahi rabbal alamin. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Darmadi. Yang pertama, bocoran dari beliau bahwa tahun depan sekitar di bulan April kurang lebih akan ada UKKJ untuk formasi pengawas. Yang kedua, bagi Bapak Ibu guru pengawas yang sertifikat UKKJ-nya sudah expired, kalau mau usaha atau ikhtiar monggo bisa mengajukan perpanjangan masa aktif sertifikat UKOM-nya kalau memang belum terpakai ya. Yang ketiga, Pak Dokter tadi membagikan bagaimana trik dan tips untuk AIKIN atau SKP-nya di atas ekspektasi. Dan yang keempat, tunjangan fungsional pengawas dan guru ini insya Allah sedang diperjuangkan dan semoga segera terijabah ya Bapak. Baik, alhamdulillah rangkaian acara webinar kita pada hari ini telah selesai. Pergi ke pasar membeli buku, jangan lupa membeli pena. Acara kita sudah di penghujung, terima kasih atas kebersamaannya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Darmadi atas ilmunya, dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mohon maaf apabila selama memandu acara banyak kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada